Kembali lagi di FF Project. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang tak asing lagi di dunia pertelevisian. Kayak artis Televisi mana? Televisi swasta ya pastinya. swasta dan rumah. Swasta. Ini kita sedang datang tamu namanya Sibra Malaysia, ya? Iya benar. Bang Sibra Malaysia. Jadi Bang Sibra ini sebenarnya kita undang atau enggak? Enggak, Jadi pulang nggak diundang nih. Iya, Dan tadi diundang pulang nggak diundang. Oke. Jadi di sini kita akan cerita-cerita banyak dengan Bang Sibra. Ya. Yang pertama kita tertarik dengan kehidupan di masa lalunya. Jadi kita akan bercerita tentang hijrah sih, Bang. Tentang perjalanan hijrah dari seorang Sibra Malaysia. Nah, kita di sini mau cerita tentang hijrah. Nah, dari Bang Sibra sendiri sebenarnya hijrah itu apa sih, Bang? Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Lalu kita berserah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kalau kita berbicara tentang hijrah, hijrah itu adalah tentang seseorang berpindah. Berpindah itu maksudnya apa? Berpindah dari satu titik ke titik lain. Berpindah dari satu titik yang buruk lalu kepada titik yang lebih baik. Dari sesuatu yang sebelumnya tempat yang gelap lalu dia pergi pada tempat yang terang. Kurang lebih hijrah itu adalah proses perpindahan. Jadi perpindahan itu dari baik ke buruk atau dari buruk ke buruk, bisa juga gimana? Bisa juga orang yang sebelumnya menjadi ustadz misalnya kan ya, lalu dia berubah jadi jahat atau dia bermaksiat, lalu dia berubah jadi seorang yang bejat, itu hijrah juga, memang hijrah kepada kemaksiatan. Oh, hijrah pada maksudnya. Ada dua lah berarti ya. Bisa jadi. Ada hijrah dari baik ke buruk, Ya. ada buruk dari baik gitu ya. Tapi yang paling penting yang kita bahas sekarang adalah hijrah menuju kepada ketaatan, hijrah menuju kepada ridhonya Allah SWT gitu. Nah, kalau dari Bang Sibra nih, berarti abang nih sekarang hijrah nih berarti. Sekarang ya, sebenarnya proses hijrah yang saya alami itu bukan proses yang sebenarnya naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu naik dan turun. Jadi tidak pernah tetap, tidak pernah stabil iman seseorang. Namun bagaimana cara dia menjaga iman itu yang paling penting. Dan ketika proses hijrah itu tentu banyak sekali tantangan dan cobaan yang akhirnya membuat kita terkadang ingin kembali bermaksiat, ingin kembali kita berbuat dosa. Dan sekarang kalau dikatakan sempurna, saya katakan belum. Iya. Tapi semoga abang saja ini adalah sebuah keistimewahan. berproses lah gitu. Berproses, benar sekali. Berarti abang dulu sebelum menjadi seperti ini gitu kan. Ya. Tapi menjadi di titik sekarang abang dulu maksudnya itu segelap apa sih gitu. Kan kata abang tadi kan hijrah itu dari gelap ke terang. Oke. Atau dari terang ke gelap. Nah, dulu abang segelap apa sih abang gitu kan. Segelap apa sih? Iya. Segelap apa sih lu gitu kan. Segelap apa sih saya adalah orang yang saya pikir saya tuh bukan orang yang smart, saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang cerdas, saya orang yang sangat malas artinya. Dengan orang tua itu saya tidak punya adab, dengan saudara itu saya pikir saya juga tidak punya adab, yang artinya hidup saya sebelumnya itu masih sangat tidak beraturan. Jika saya ingin bicarakan semuanya, saya pikir itu sama saja mengungkap aib saya yang telah Allah sembunyikan itu intinya. Intinya ada banyak aib-aib yang itu tidak mungkin saya ceritakan dan Allah telah sembunyikan aib tersebut. Intinya banyak sekali kemaksiatan yang selalu dilakukan gitu loh. Jadi dulu itu kenapa sih kok abang bisa jahat? Apakah jahat itu enak menurut abang? Segala sesuatu yang namanya dosa, maksiat itu pasti rasanya nikmat. Itu kita nggak bisa pikir ya. Yang namanya kemaksiatan, Anda berzina itu rasanya nikmat. Anda mencuri itu kadang orang yang mencuri itu makan hasil pencurian itu rasanya nikmat. Itu benar. Tapi keberkahannya tidak ada. Dan akan ada proses di mana seseorang itu akan berpikir bahwa apa yang dia lakukan selama ini bukan sesuatu yang berkah gitu loh. Tuh, berarti nih Bang, pada ini kita ngomong di sisi gelap dulu ya. Oke, Nanti siap. kita dapat apa namanya nanyain di titik mana, terus waktu terang dia ngapain.
Kita sekarang aja di titik gelap dulu ya. Oke, Nah, jadi Tenggelam mati ya. enggak usah, enggak usah. Mati lampu enggak? Enggak usah. Jadi kalau kita tanya di titik gelap dulu. Oke. Nah, waktu abang di titik gelap tuh kita, abang ngelakuin dosa itu gitu. Oke. Apa sih yang abang rasakan dalam diri abang gitu? Apakah pada saat abang di situ tuh abang menyesal atau karena kesal karena permintaan abang nggak diturutin atau gimana gitu? Kalau kita berbicara penyesalan, dulu ketika saya pikir selama saya bermaksiat terus, penyesalan tuh belum datang. Oke aja gitu, biasa aja lah gitu. Ya, merasa maksiat itu biasa aja itu. Kenapa? Karena memang seseorang itu akan menjadi selalu terbiasa dengan kebiasaan dia itu sendiri dulu. Kalau kebiasaan dia bermaksiat, maka dia akan menganggap maksiat itu sebagai sesuatu yang biasa gitu. Ya. Nah, jadi waktu di posisi gelap itu, apa yang membuat abang seperti itu gitu? Apakah karena faktor lingkungan, atau memang karena didikan orang tua yang kurang ke abang, atau karena diri abang sendiri yang jahat gitu? Oke, kalau kita bicara itu, pertama saya 5 saudara, saya anak terakhir. Saya anak terakhir. Dan dari 5 saudara, saya pikir yang paling nakal di rumah itu adalah saya. Apa? Iya, saya yang paling nakal. Saya sekolah, datangnya jam 9, datangnya kadang jam 10. Artinya apa? Sekolah itu nggak pernah datang tepat waktu. Selalu main dan sekolahnya malas-malasan. Dan kenapa bisa seperti itu? Ya faktor lingkungan. Salah satunya faktor lingkungan. Ketika ada banyak asutan-asutan, kalau kita nggak ngerokok itu rasanya nggak keren. Kalau kita nggak mabuk itu rasanya nggak keren. Artinya banyak sekali godaan-godaan di lingkungan gitu. Berarti faktor kekerenan kalau bisa dibilang. Iya. Tenar gitu. Bisa lebih tepatnya orang mengatakan maksiat itu keren. Maksiat itu keren, mabuk itu keren, dan ketika itu dianggap keren, ya kita lakukan gitu. Jadi apakah dulu waktu abang seperti ini, apakah abang diri sendiri atau ada mengajak orang juga? Iya. Atau abang ngajak? Iya. Maksudnya ngajak orang Menurut bermaksiat. abang pengaruh kepada kawan gitu. Ini abang kan pertama dipengaruhi kawan nih, lingkungan. Oke, benar. Terus abang mempengaruhi orang lain juga. Ya tidak bisa dipikir ya. Terkadang yang namanya maksiat itu gak enak sendiri, kadang berjamaah. Ada maksiat yang enak kita lakukan sendiri gitu kan ya. Ada juga maksiat yang paling enak kita lakukan berjamaah gitu loh. Artinya tetap pasti ada yang diajak gitu loh. Berarti faktor terbesar abang mengapa abang gelap dulu tuh memang gara-gara lingkungan. Salah satunya ya. Yang kedua ada gara-gara Ya lebih besar memang dari faktor lingkungan. setelah abang gelap, kemudian abang mungkin dapat titiknya lah ya. Oke. Dapat titiknya abang untuk berhijrah gitu. Nah, sekarang itu abang titiknya itu kapan abang dapatin, terus pada saat kapan gitu. Kenapa Oke. bisa hijrah? Kenapa abang bisa hijrah gitu? Kenapa bisa hijrah? Kenapa bisa Di titiknya dulu itu misalnya, Bang. Oke. Sebelum saya bahas ke situ, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Dari 5 saudara, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa yang paling nakal itu saya. Tapi ada seseorang yang selalu memotivasi hidup saya, yaitu almarhum abang saya. Yang anak berapa? Yang berapa? Yang keempat, Oh, yang abang kelima. saya kelima. Almarhum abang saya, namanya Herman Tino. Beliau selalu memberikan motivasi dari dulu. Jadi dari dulu ketika almarhum masih kuliah di Bengkalis ketika itu, beliau sering pulang dan memberikan motivasi, sering pulang mengajari saya itu. Mungkin di saat itu saya masih belum bisa menerima atau belum sepenuhnya menerima. Tapi bagaimana menemukan titik itu adalah ketika saya kuliah. Di mana di dunia kampus saya melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang membuat saya itu berpikir bahwa saya harus berubah, saya harus bisa menjadi lebih baik lagi. Dan qadarullah, kampus salah satu titik perubahan saya. Pada saat abang kuliah lah berarti. Itu pertama kali abang kuliah? Pertama kali kuliah, lalu bersosialisasi dengan teman-teman, almarhum abang meletakkan saya di sebuah tempat di lembaga dakwah kampus, dan itu memang diwajibkan sama beliau. Kalau saya ingin kuliah, tetap lanjut kuliah, saya harus berada di sana di lembaga dakwah kampus tersebut.
Jadi saya tinggal di sana saya menemukan orang-orang yang juga ingin berubah, orang-orang yang juga sering menasehati gitu. Dari sanalah saya mulai menemukan bahwa saya harus bisa berubah, saya tidak bisa seperti ini terus gitu loh. Sadar lah waktu di situ dia. Iya benar sekali. Berarti intinya kalau kita mau hijrah itu memang harus ada paksaan, mau dari diri sendiri atau dari orang luar juga. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang paksaan, memang berubahnya seseorang. Allah mengatakan begini, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum sebelum dirinya sendiri yang mulai. Artinya kalau Anda memaksa seseorang gimana pun gitu kan ya, itu tetap akan sulit, walaupun itu salah satu mungkin yang akan menjadi faktor bagi dia untuk berubah. Tapi kembali kepada dirinya sendiri. Keadaan yang akan membuat dirinya berubah. Berarti abang mendapat titik hijrah itu pertama karena motivasi dari almarhum abang lah ya, berarti ya. Benar sekali. Dan yang kedua karena abang ditempatkan di tempat yang pas lah gitu ya. Ya, saya pikir Abang gelap karena lingkungan, dan abang hijrah pun karena lingkungan juga. benar sekali. Apa sih yang merasakan nikmatnya hijrah itu seperti apa gitu? Memang pada dasarnya proses hijrah itu bukan sesuatu yang gampang ya saya pikir. Dimana tetapi saya bilang al-iman yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Dan setan itu tidak akan diam. Setan itu nggak akan pernah diam dengan orang yang mau berbuat baik. Setan itu di depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan, semuanya dia kelilingi. Demi apa? Setan melakukan itu demi agar manusia itu tersesat kembali. Dan itu saya rasakan bagaimana ketika itu setan itu benar-benar terasa seperti berlomba-lomba untuk membawa saya kembali kepada kemaksiatan. Walaupun ya terasa semakin gencar nih setan ini datang. Semakin kita mengaji, semakin setan itu ingin membuat kita, menggoda kita agar kita nggak mengaji, agar kita bermaksiat, agar kita melepaskan itu semuanya. Artinya prosesnya itu nggak gampang, prosesnya itu bukan proses yang mudah. Nah, di titik itu saya pikir disitulah terkadang saya juga kembali lagi gitu. Terkadang saya saya bangkit lagi, jatuh bangun, itu selalu begitu. Jadi ketika abang hijrah itu ada nggak perbedaan ketika sebelum hijrah sama sesudah hijrah dari dalam diri sendiri itu, misalnya ya setelah hijrah lebih tenang, lebih nyaman gitu bang? Oke, yang jelas perasaan itu pasti ada. Kenapa? Karena ketika saya hijrah, di situ saya mengaji, di situ saya mulai mengkaji Islam. Di situlah saya menemukan bahwa Islam itu betul-betul berbeda. Islam itu betul-betul memberikan kehidupan yang jauh lebih nikmat, jauh lebih berbeda. Kenikmatan yang dalam artian di situ ada keberkahan, di situ ada ketenangan, dan di situ ada cinta. Cinta yang jauh lebih indah, yaitu cinta kepada Sang Pemilik alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaannya itu ketika kita sudah hijrah, ketika kita sudah mengaji, maka otomatis kita akan menemukan salsafah ataupun ilmu-ilmu baru dalam diri kita, yaitu menjadi standar dalam hidup kita. Kita menemukan yang namanya bahwa buat begini nggak boleh, begini boleh, begini dosa, begitu dosa. Sehingga kalau saya ingin bermaksiat kembali, pukulannya nggak jauh lebih terasa, ataupun rasa ingin menolaknya itu jauh lebih terasa. Kenapa? Karena saya tahu ini perbuatan yang nggak boleh gitu loh. Perbuatan ini adalah perbuatan yang haram gitu loh. Jadi kan biasanya juga segala sesuatu yang maksiat itu berawal dari ketika kita masih muda nih bang ya. Jadi saya ingin pendapat dari abang, bagaimana sih seharusnya kita sebagai anak muda? Kalau kita bicara tentang pemuda itu apa kata Bung Karno? Beri aku 10 pemuda maka akan guncang dunia. Artinya apa? 10 pemuda aja itu sanggup untuk menggoncang dunia, walaupun bukan dunia pada realitanya kita goncang itu enggak. Tapi ada menggoncangnya dalam maksud memberikan perubahan. Artinya apa? Kekuatan pemuda itu luar biasa, kekuatan pemuda itu besar. Bahkan ketika masa Rasulullah pun itu banyak sekali pemuda-pemuda yang mereka berperan aktif memberikan perubahan. Kita mengenal yang namanya Ali bin Abi Thalib, di usia mudanya bagaimana geraknya, Bilal bin Rabah gitu kan ya. Artinya pemuda itu betul-betul berperan dalam memberikan perubahan. Sultan Mahmud II bin Murad atau yang kita kenal dengan namanya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Di usia masih sangat muda menakluk Konstantinopel. Maka kalau kita berbicara pemuda hari ini, banyak yang disayangkan.
Banyak sekali yang kita sayangkan tentang pemuda hari ini. Kenapa? Mereka hidup terlalu dilalaikan oleh yang namanya dunia, oleh materi-materi dunia. Mereka ingin viral, mereka ingin terkenal, mereka ingin eksis, mereka ingin banyak uang melalui cara-cara yang instan, yang akhirnya cara-cara tersebut seperti merusak diri mereka sendiri. Peran mereka sebagai pemuda yang sesungguhnya itu perlahan mulai menghilang. Begitu saya pikir. Tapi dengan pernyataan seperti itu bukan berarti kita harus meninggalkan dunia juga berarti. Enggak. Nah, Dunia tidak kita jalani. Dunia inilah tempat yang akan membawa kita pada kehidupan yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan di kehidupan hari ini, inilah yang akan membawa kita pada kehidupan sebenarnya, yaitu akhirat dan kekal abadi nantinya, antara surga dan neraka. Di mana dua ini kita tidak tahu, kita akan berada di surga atau kita akan berada di neraka, atau kita akan di neraka terlebih dahulu baru kita akan ke surga, atau jangan-jangan kita akan kekal abadi di neraka. Kita tidak pernah tahu. Tapi dunia ini adalah kehidupan yang membawa kita pada kehidupan yang sebenarnya nanti. Berarti apa ya Pak? Kalau berhijrah itu tidak, maksud itu tidak harus meninggalkan dunia dan tidak harus bajunya harus begini, bajunya harus kayak gitu kan. Yang penting hijrah tuh ya perilakunya itu udah berubah gitu dan dia udah lebih taat kepada Allah gitu kan. Berarti karena kan orang ada udah hijrah dia anti lagi sama kawannya gitu kan. Maksudnya itu dia menyendiri gitu dan terus kawan yang ngelakuin salah sedikit, dibilangnya haram, dibilang kayak gitu. Seharusnya nggak kayak gitu, atau maunya dia lebih menyadarkan lagi ke kawannya gitu ya. Benar. Ya, benar sekali. Kalau hijrah itu jangan membuat diri kita semakin kaku. Kadang banyak orang yang berpikir ketika mereka berhijrah, ketika mereka mulai untuk memahami Islam sebenarnya, mereka mulai mengaji, mereka mulai mengkaji Islam, hidup mereka terasa lebih kaku. Sebenarnya tidak sedemikian. Kita bisa kok enjoy, kita bisa fun kok dengan tetap berislam, tetap dengan melaksanakan syariat-syariat Islam. Kalau kita lihat dengan gayanya Ustaz Hanan Ataki ya, yang tentunya kawan-kawan juga kenal dong. Dengan gayanya anak muda, cool, tetap keren, tapi tetap berwawasan Islam, tetap menyampaikan Islam, tetap berdakwah. Artinya apa? Hijrah nggak harus kaku. Nah itu kan, nampak kalau kawan itu yang udah hijrah dia pikirnya kaku gitu kan. cuman mungkin niatnya baik, cuman cara dia. Iya, mungkin niatnya baik gitu kan. Ya. Kadang kan orang nangkapnya kadang orang kan negatif juga kan. Ada yang mungkin dia maksudnya positif tapi karena orang nggak tahu ya kita nangkapnya negatif gitu. Benar. Karena kita nggak tahu. Nah jadi apa sekarang nih pemuda nih yang belum sadar atau yang belum hijrah gitu, menurut abang harus gimana ya? Ya hijrah. Maksudnya bagaimana mereka harus memulai gitu? Kadang mungkin orang nih ya karena di lingkungan dia itu gitu yang dia buat payah gitu kan untuk hijrah gitu, karena lingkungan dia tadi gitu. Tahu mungkin dia karena dia tinggal di situ atau dia harus gimana gitu? Apakah dia harus pindah gitu? Pindah lingkungan, pindah rumah. Kalau pindah rumah kan enggak gitu, payah gitu kan, perlu biaya banyak gitu. Apakah dia harus bagaimana gitu? Intinya hijrahnya seorang, berubahnya seseorang itu karena dakwah. Ada peran aktif dakwah di dalamnya. Yang berdakwah itu siapa? Adalah orang-orang yang mungkin barangkali seperti kita, orang-orang yang sudah sadar, yang tidak pernah meninggalkan yang namanya dakwah. Dakwah itu nggak harus kaku lagi, saya kembali ke itu. Dakwah juga harus membuat orang itu terasa nyaman dengan Islam itu sendiri. Orang itu merasa enjoy dengan Islam, sehingga mereka bisa menerima Islam. Maka bagi mereka yang masih belum berhijrah, yang harus dilakukan apa? Ya mereka harus berhijrah. Tapi bagaimana mulainya? Ya, yang namanya hidayah itu dijemput. Jangan tunggu hidayah itu datang. Hidayah itu dijemput. Ketika ada azan itu memanggil. Nah, ketika itu misalnya kita sedang tidur atau kita sedang main game atau lain sebagainya, bisa jadi ketika itu hati kita tersentuh, tapi kita masih belum sholat. Di situ ada sentuhan. Sentuhan itu adalah bagian daripada hidayah. Di mana hati kita merasa kita ingin sholat, itu ada bagian daripada sholat. Walaupun belum sholat, itu ada bagian daripada hidayah. Makanya yang kita lakukan adalah jemput. Tapi kita udah disentuh lah gitu, ibaratnya gitu ya. Iya. Tinggal kita mau nggak? Iya. Udah disentuh dari gini tetap gitu. Mau nggak kita jemputnya gitu ya? Ya, pada dasarnya ketika
ketika dalam hati seorang muslim ada iman di dalamnya, maka yakinlah kalau dia ingin bermaksiat pasti ada rasa nggak enak gitu loh, pasti ada rasa sesuatu yang membuat dia merasa ini sesuatu yang salah gitu loh. Misalnya dia sedang pacaran, dalam hatinya ada iman, dia sedang berpegangan tangan dengan seseorang yang bukan mahram baginya, maka ketika itu hatinya sebenarnya menolak, tapi kenapa tetap dilakukan? Itu tadi setan pandai bermain. Setan itu pandai sekali bermain dalam hati manusia, sehingga kemaksiatan itu tetap dilakukan. Tapi kemaksiatan yang terus kita lakukan secara terus menerus itu akan membuahkan yang namanya kebiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kemaksiatan, disitulah semakin sulit kita untuk berhijrah. Nah, seperti kata abang tadi nih kan, setan tuh pandai bermain. Setan pandai bermain itu kan gara-gara iman kita lemah. Salah satunya ya. Gimana sih cara memperkuat iman kita itu, Bang? Menurut abang lah ya? Yang paling penting dalam perkuat keiman itu adalah istiqomah. Hijrah itu gampang, kalau saya bilang gampang. Banyak orang yang hari ini berhijrah, mereka mulai berpakaian syar'i, mereka yang ada juga yang bercadar akhwatnya atau ceweknya yang ikhwannya sering-sering ke masjid, sering mengaji. Banyak yang mereka yang sudah mulai berhijrah. Tapi yang paling sulit mereka lakukan itu adalah istiqomah. Nah, pertanyaan bagaimana mempertahankan keistiqomahan ini? Mempertahankan keistiqomahan ini adalah sebuah tantangan yang paling besar sebenarnya. Ketika hari ini kita sudah tetap sholat 5 waktu, lalu kita mulai mengaji, lalu kita sholat sunnah dan lain sebagainya, lalu kita beramal ibadah dengan amal-amal yang lainnya. Tapi bagaimana kita tetap mempertahankan keistiqomahan itu kembali pada diri kita sendiri, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tetap berkawan dengan mereka, dengan orang-orang yang baik, yang menurut kita baik, yang mereka saling mengingatkan kita tentang ketaatan kepada Allah, maka peganglah dia, tetaplah berteman dengan dia, jangan dijauhi. Berarti kalau kita kan ada kadang orang bilang dia tuh kelakuannya jelek tuh, kita merasa sama dia, berarti salah juga. Ketika ada teman kita yang masih bermaksiat, saya pikir kalau saya secara pribadi, saya orang yang friendly, saya berkawan dengan siapa saja. Saya senang berkawan, saya secara pribadi senang berkawan. Tapi kalau kawan kita bermaksiat, maksiatnya jangan kita ikuti. Maksiatnya jangan kita ikuti, tetap kita berteman dengan dia. Perlahan barangkali kita bisa ya, perlahan mungkin bisa kita tegur, tapi kita tidak bisa menegurnya secara langsung. Karena apa? Karena secara orang menangkap sesuatu itu berbeda-beda. Saringan orang itu beda-beda. Artinya apa? Kita menegurnya mungkin secara perlahan, mungkin tidak hari ini, mungkin besok. Gitu. Artinya ketika dia bermaksiat, wajib yang pertama kita lakukan adalah hati kita menolak. Hati kita menolak apa yang dia lakukan, kemaksiatan tersebut. Saya pernah dengar dia, Bang, kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah dia pertama dengan tanganmu. Betul. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan doa. Dan itulah semuanya iman. Jadi stepnya itu dulu ya, Bang. Iya. Jika kita tidak mampu mencegah kemungkaran itu dengan tindakan kita, ya dengan lisan kita lah gitu. Kita nasihati lah berarti ya. Iya. Jika kita tidak mampu untuk menasihati orang itu karena kita takut lah mungkin kan, ya dengan doa gitu. Iya. Artinya hati kita itu menolak dengan kemaksiatan yang dia lakukan gitu. Nah, bisa nggak dikatakan hijrah, Bang? Apa itu? Misalnya gini, orang kan sekarang banyak nih, Bang. Pakaiannya aja yang hijrah. Cuman perilakunya enggak. Apakah itu dikatakan hijrah atau tidak ya? Kadang orang pakaian dia syar'i, Bang. Celana hijrah. Kalau awalnya jilbabnya panjang, bercadar. Cuman tindakan dia itu nggak menunjukkan bahwa dia itu yang hijrah gitu. Oke. Apakah itu dikatakan hijrah juga atau gimana gitu? Oke. Memang banyak sekali fenomena hari ini yang kita lihat, para wanita, gadis-gadis ataupun akhwat, mereka berpakaian syar'i, mereka berubah dengan pakaian yang sebelumnya mungkin mereka dengan pakaian yang lebih terbuka, menampakkan auratnya, lalu mereka berpakaian syar'i. Itu sudah bagus, mereka berhijrah dengan pakaian terlebih dahulu. Kenapa? Menutup aurat itu hukumnya wajib. Nah, jangan pula kita mengatakan lebih baik pakaian terbuka tapi akhlaknya bagus. Jangan, salah juga. Artinya semua harus dilakukan secara seimbang. Ketika pakaian sudah baik itu alhamdulillah sudah mulai baik. Tapi ada yang salah dengan adabnya mungkin, atau yang salah dengan akhlaknya. Mereka masih pacaran barangkali. Mereka masih
bergaulnya mungkin masih bebas atau lain sebagainya. Nah, mungkin yang harus dirubah adalah yang salah itu, dan artinya jangan menyalahkan pakaiannya. Oh gitu. Dan mereka tetap harus didakwakan, harus tetap diingatkan, gitu. Harus tetap dirangkul juga. Tetap dirangkul. Artinya mungkin mereka udah apa namanya, hijrah itu mungkin udah ada yang hijrah, tapi ada sebagian lagi sih yang belum gitu kan. Iya. Nah itu menurut kita jangan kita jadikan masalah yang pakai itu pakai sama pakaiannya gitu. Iya. Yang kita permasalahkan ya harus sikapnya itu yang harus kita beritahu gitu kan. Kalau udah pakaiannya oke dia gitu kan. Tindakannya aja sih, kelakuannya aja sih yang harus kita perbaiki lagi gitu. Iya betul.